Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kembali lagi bersama Jungwoo, di mana saat ini Ponik menanyai tentang bagaimana dia bisa mendapatkan benda menarik itu, tapi Jungwoo mengatakan dirinya sendiri tidak tahu. Ponik mengatakan biasanya dirinya bisa melihat semua benda dan merasakannya, tapi benda yang satu itu sepertinya berbeda, seperti keseluruhannya diselimuti oleh kabut. Jungwoo berpikir jika makhluk legendaris saja sampai kesulitan untuk mengetahui gelang ini, maka untuk mencari asal-usulnya juga akan semakin sulit. Ponik mengatakan hanya ada satu yang dirinya ketahui, yaitu gelang itu berlawanan dengan dirinya, seperti titik berseberangan dan memantul layaknya sebuah bayangan cermin. Jungwoo tentunya agak kebingungan dengan kalimat tersebut, tapi Ponik tentunya memberitahu jika dirinya adalah perwujudan dari kehidupan dan kelahiran. Akan tetapi masalahnya adalah benda itu membawa kehidupan hingga kematian dan menjadi wujud dari kematian itu sendiri. Ponik adalah kehidupan, tetapi dia mati dan kemudian hidup kembali. Sementara itu gelang hitam berurusan dengan kematian, mengumpulkan jiwa orang mati dan membangkitkan mereka dalam bentuk hantu atau iblis. Ponik menanyakan apakah perisai yang dibawanya itu memiliki berkat dari seorang dewa perang, karena dirinya merasakan adanya keberadaan sang dewa. Aegis memiliki peran sebagai pelindung dan juga sebagai senjata. Inilah kenapa Jungwoo sangat menyukai artefak yang satu ini. Aegis dapat berfungsi sebagai pelindung yang sangat baik dalam menghadapi sebuah sihir kegelapan dan memberikan kutukan batu pada lawan dengan jangkauan yang luas. Namun yang lebih penting adalah skill crowd control yang dapat memberikan buff pada rekan tim dan juga debuff pada lawan. Biasanya kemampuan crowd control hanya akan berfokus pada pemberian buff atau debuff saja yang terbatas, tapi Aegis dapat menyediakan buff dan juga debuff secara bersamaan. Dengan memiliki Aegis, Jungwoo dapat memperkuat pasukannya atau sekutunya, yang artinya dia tidak perlu khawatir soal pisau yang akan terbang ke arahnya dari kejauhan. Akan tetapi, Jungwoo masih menemukan masalah lainnya, di mana pasukannya masih merasa waspada pada salah satu artefak yang dirinya bawa. Jungwoo kemudian mencoba untuk menggabungkan kedua kekuatan yang saling berlawanan, tapi nyatanya itu malah memberi kehancuran bagi dirinya sendiri. Jungwoo rasa jika kekuatan Aegis dan juga gelang hitam tidak dapat bersatu, jadi dirinya harus mencari cara agar bisa menggunakan keduanya di saat bersamaan. Gelang hitam menggunakan kutukan mana kegelapan, sedangkan Aegis menanggung sifat suci, jadi masuk akal saja jika mereka tidak memiliki kecocokan. Jungwoo berpikir bagaimana jika dirinya menggunakan pedang Vigrid yang terkena kutukan, bukankah seharusnya dia bisa bereaksi terhadap keduanya? Tampaknya, asumsi Jungwoo memang benar adanya, karena Aegis mulai membersihkan kutukan Vigrid, tapi di saat bersamaan dia juga bisa menampung kekuatan kegelapan gelang hitam. Ponik mengatakan ini sungguh menarik karena Aegis menolak gelang kematian tetapi menerima pedang terkutuk. Ponik mengatakan ini bukanlah sesuatu yang normal untuk seseorang bisa membawa benda berlawanan di saat bersamaan, jadi dia harus berterima kasih pada menara. Namun sebelum itu, Ponik ingin meminta bantuan padanya karena ketiga anaknya telah menetas, termasuk dengan yang baru saja dia selamatkan. Jungwoo mengatakan selamat padanya dan Ponik mengatakan dirinya memberikan kehormatan padanya untuk memberikan nama pada anaknya yang telah dia selamatkan itu. Beberapa saat kemudian, Jungwoo merasa cukup gugup karena Ponik kecil yang dia selamatkan tampaknya sangat senang bertemu dengannya. Ponik mengatakan kelihatannya orang seperti dia juga bisa kebingungan dan juga kesulitan di saat berhadapan dengan sesuatu seperti ini. Jungwoo berpikir jika burung Ponik kecil memang terlihat sangatlah menggemaskan dan menghangatkan dirinya. Ponik mengatakan kalau begitu segera berikan nama pada anaknya yang satu ini karena kelihatannya dia juga sudah menunggunya. Jungwoo tentunya berpikir untuk memberikan nama yang cocok padanya, namun yang terlintas di dalam pikirannya adalah nama Tweety. Mendengar nama seperti itu, tentunya membuat Ponik hanya bisa mematung karena rupanya dia tidak bisa memberikan nama yang bagus. Jungwoo menanyakan apakah ada masalah, tapi Ponik yang merasa agak tidak enak mengatakan bukan apa-apa. Ponik mengatakan lagian juga nama itu bukanlah sesuatu seperti itu, jadi abaikan saja dirinya dan berikan nama itu pada anaknya.
Karena Jungwoo telah memberikan nama pada anak ketiganya Phoenix, dia mendapatkan afinitas dengan Tweety dan membentuk kontrak dengan hewan legendaris. Selain itu, karena pertumbuhan jiwanya sudah terkonfirmasi, perkembangan kebangkitan tubuhnya Jungwoo mulai berjalan kembali sampai ke 99,5%. Jungwoo rasa jika hal seperti ini juga bisa meningkatkan perkembangannya, jadi dirinya harus mencari cara untuk memenuhi 0,5% sisanya. Beberapa saat kemudian, Jungwoo mencoba untuk melatih kekuatannya dengan mencoba memberikan mana pada Aegis. Setelah berhasil, Jungwoo rasa jika ini bisa disebut sebagai psikokinesis kecil dan memang cukup mudah untuk bisa dilakukan. Jungwoo kemudian mencoba untuk memisahkan Aegis menjadi 9 bagian dan mengendalikannya secara bersamaan. Akan tetapi, Aegis malah meledak dan membuat bagian-bagian Aegis harus terpisah semuanya. Jungwoo tidak menyangka jika mengendalikan kesembilannya akan sangat sulit seperti ini, jadi haruskah dirinya melatih satu persatu. Jungwoo kemudian mencoba untuk mengendalikan satu Aegis dan dia tidak mengalami masalah yang berarti. Akan tetapi ketika mencoba untuk mengendalikan 2 Aegis, Jungwoo sudah merasa jika ini terlalu berat padahal tadinya itu terlalu mudah. Jungwoo rasa jika ini seperti mencoba menggambar lingkaran di satu tangan, tapi tangan lainnya mencoba untuk menggambar kotak secara bersamaan. Jungwoo berpikir apakah dirinya harus mencoba untuk memisahkan kesadarannya agar dapat mengendalikan kedua benda ini secara bersamaan. Jungwoo kemudian memanggil Bu, Kenol, dan Ka untuk berjaga-jaga karena dirinya akan mulai latihan sederhana. Beberapa waktu setelahnya, Jungwoo terlihat sedang menenangkan dirinya dengan menyeburkan dirinya ke dalam air. Selain itu, dia juga mengamati statistiknya yang sudah semakin bertambah, termasuk dengan peningkatan indera miliknya. Jungwoo berpikir apakah semua ini karena dirinya terlalu fokus untuk membelah inderanya ketika dirinya sedang berlatih untuk mengendalikan Aegis. Entah bagaimanapun juga, Jungwoo tidak bisa melakukan apapun selain latihan sampai waktu kelahiran Hwangsu-nya tiba. Jungwoo kemudian berpikir memangnya kenapa mereka berdua sampai sekarang masih belum sampai, padahal ini sudah cukup lama. Melihat bagaimana mereka berdua dapat menyelesaikan lantai 10 dengan baik, berarti ada sesuatu yang membuat mereka masih belum bisa memutuskan untuk naik. Jungwoo rasa jika dirinya tidak perlu khawatir tentang mereka berdua dan dirinya harus kembali fokus dengan latihannya. Selama 5 hari, Eudora dan Pandey masih tidak terlihat di lantai 11 dan Jungwoo hanya berfokus untuk berlatih mengendalikan 3 Aegis dengan bebas. Seiring berjalannya waktu, bahwa semuanya mulai bertindak sendiri, seperti mereka sudah mulai bisa berpikir sendiri sedikit demi sedikit. Jungwoo rasa jika dirinya sudah cukup mempraktikkan latihan dalam pertarungan yang sesungguhnya dengan aman. Phoenix menanyakan apakah dia akan pergi sekarang, dan Jungwoo mengatakan tentu saja, lagi pula ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Sekarang kita berada di dalam hutan lantai 11, di mana Jungwoo sekarang sedang mencari wadah untuk menampung api kehidupan Phoenix. Tak lama kemudian, burung Albatros akhirnya keluar dan Jungwoo harus merebut telur mereka sebelum waktu penetasan tiba. Jungwoo rasa ini bagus sekali untuk melatih skill pertarungan para summoningnya dan seketika itu dia memanggil pasukan undead-nya. Seketika itu juga, pasukan undead langsung menyebar dan membuat formasi mereka masing-masing untuk mengepung Albatros. Pertarungan antara pasukan undead Jungwoo dan juga Albatros akhirnya dimulai, meskipun adegan pertarungannya itu langsung di-skip. Beberapa saat kemudian, Jungwoo ingin menyerap Albatros, tapi karena dia memiliki kebencian terhadapnya, dirinya tidak bisa langsung menggunakannya. Jungwoo juga mengapresiasi pasukan undead-nya yang sudah bekerja keras dan dia juga memberikan sebuah bola hitam untuk mereka makan. Sambil memberi makan bawahannya, Bu mendapatkan peningkatan statistik sebesar 1, Nol mendapatkan peningkatan agility sebanyak 3, dan K mendapatkan penguatan strength dan juga heal sebanyak 2. Bola hitam sendiri itu terbuat dari beberapa hantu, dan jika undead memakannya, maka statistik pasukannya juga akan semakin meningkat. Di samping itu, perburuan ini jauh lebih mudah dengan adanya mereka, bahkan dirinya sebenarnya tidak perlu ikut campur. Jungwoo ingin tahu apakah ada cara supaya dirinya hanya tinggal duduk saja sembari minum kopi, tetapi statistiknya juga ikutan meningkat dengan menyuruh pasukan undead-nya bekerja. Karena tujuannya sekarang adalah untuk mencari apple shadow snack, Jungwoo mengajak pasukan undead-nya untuk segera pergi ke lokasi berikutnya. Di sisi lain, tim Trinity sedang sangat kelelahan setelah mereka berjalan jauh menyusuri hutan lebat.
Seorang elf mengatakan agar mereka sedikit bersemangat lagi karena kontraktornya bilang jika tempatnya tidak jauh lagi dari sini. Pemimpin kelompok itu tentunya mengatakan kalau begitu mari kita berangkat. Lagi pula perkataan elf yang sudah menjalin kontrak tidak akan mungkin salah. Terowongan ular bayangan adalah salah satu dungeon bawah tanah yang menyulitkan, di mana ular bayangan beracun dapat melumpuhkan semua anggotanya dan bisa muncul dari mana saja. Sudah 5 hari tim Trinity memasuki terowongan tersebut dan hanya tinggal menunggu waktu saja bagi mereka untuk menyerah karena kehabisan penawar racun. Sangat disayangkan jika mereka kembali dengan kondisi seperti ini setelah mereka bersusah payah, tapi pada akhirnya ada hadiah yang akan menebus semua penderitaan itu. Jika mereka bisa mendapatkan apple shadow snack, mereka tidak akan menderita lagi, bahkan terowongan ini dapat diatasi dengan 1 jari. Beberapa saat setelahnya, tim Trinity akhirnya telah sampai di pintu masuk dungeon dan itu membuat semua anggotanya merasa sangat senang. Pemimpin itu mengatakan masih terlalu dini untuk merayakannya karena mereka nantinya masih harus bertempur sebelum bisa mengambilnya. Tim Trinity tentunya langsung masuk sembari bersiap jika ada serangan dadakan yang menunggu mereka ketika membuka pintu. Namun sayangnya, yang mereka lihat hanyalah sebuah pohon kering yang tidak menyisakan satupun buah apel yang tersisa. Dan tentu saja, semua itu karena ulah si penimbun yang sudah terlebih dulu mengambil semua apple shadow snack bersama dengan pasukan undead-nya. Di dalam kota, para pemain sedang ribut karena ada seseorang yang dengan parahnya menghabiskan semua material yang ada di lantai 11. Mereka mengatakan jika beberapa tempat bahkan sudah kering, bahkan jika masih bisa pulih pun, tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Para pemain itu merasa jika mereka hanya bisa menyelesaikannya setelah mereka menjadi tua atau keburu mereka sudah mati duluan. Jungwoo sebenarnya tidak bisa menahan godaan untuk tidak mengambil semua material itu, meskipun dirinya saat ini tidak membutuhkannya untuk membuat wadah api kehidupan, tetapi dirinya yakin jika suatu saat nanti dirinya pasti akan membutuhkannya. Barak adalah kota terbesar di lantai 11 dan selalu terkenal karena kehidupannya, jadi agak aneh kalau suasananya berubah hanya karena dirinya seorang. Tak lama kemudian, ada beberapa orang dari klan Behemoth yang datang sembari menyuruh banyak orang untuk menyingkir, dan Jungwoo berpikir kenapa mereka ada di lantai bawah. Behemoth adalah salah satu penguasa dari Azure Sword, dan fakta bahwa mereka sudah mulai bergerak, itu berarti ada hubungannya dengan kehancuran Arangdan. Tak lama kemudian, Jungwoo mampir ke sebuah tempat di mana dia ingin mencari informasi alasan kenapa Behemoth datang kemari. Di dalam bar tersebut, tampaknya banyak orang memperhatikan Jungwoo yang mungkin saja dia adalah si penimbun yang dirumorkan itu. Jungwoo kemudian melemparkan sekantong uang pada pemilik bar sembari mengatakan dirinya ingin membeli sesuatu dan pemilik bar menanyakan apa yang dia butuhkan. Jungwoo mengatakan dirinya ingin sayap cacing langit yang biasanya hanya tinggal di lantai 31 hutan Valen. Pemilik bar mengatakan jika itu memang item yang cukup mahal, tapi dengan komisinya ini seharusnya segini saja sudah cukup. Jungwoo kemudian mengatakan dirinya memiliki satu permintaan lagi, dan pemilik bar mengatakan bukankah dia sudah tahu aturannya. Jungwoo kemudian melemparkan uangnya lagi, dan pemilik bar mengatakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan paling loyal ini. Jungwoo menanyakan apa yang dilakukan klan Behemoth di lantai 11 dan pemilik bar mengatakan sepertinya dia tidak tahu jika ada perang antara Red Dragon dengan Azure Sword. Saking terkejutnya dengan itu, Jungwoo secara tidak sengaja malah mengeluarkan aura membunuhnya hingga membuat semua orang yang berada di sana merinding ketakutan. Melihat semua orang yang menjadi waspada, tentunya membuat Jungwoo berpikir sepertinya dirinya terlalu berlebihan menanggapinya. Jungwoo menanyakan bagaimana itu bisa terjadi, dan pemilik bar mengatakan katanya ada perselisihan antara Leonte dari Azure Sword dan Bahal dari Red Dragon. Leonte hampir saja kehilangan nyawanya karena penyergapan dari Bahal, dan hasilnya membuat Azure Sword memutuskan untuk menyatakan perang dengan Red Dragon. Jungwoo berpikir jika kedua ranker tingkat atas dari kedua klan sudah bertarung, maka peperangan di antara mereka tidak akan bisa dihindari, jadi ini semakin menarik. Pemilik bar mengatakan ada alasan kenapa lantai 11 menjadi medan peperangan mereka. Salah satunya adalah karena pasokan sumber dayanya yang mudah diperoleh. Jungwoo rasa itu benar karena lantai 11 mampu membuat pemain tumbuh dengan sangat cepat berkat sumber dayanya. Tapi karena dirinya sudah menjarah semua materialnya, situasinya tentunya menjadi semakin memburuk. Jungwoo rasa jika dirinya harus menyelesaikan ujian lantai 11-nya sebelum banyak ranker tingkat atas turun dan mengganggu pergerakannya.
Rambut merah menanyakan apa yang salah dengan pria itu, dan pemilik bar mengatakan dirinya ingin dia menyelidiki orang itu. Pemilik bar mengatakan dirinya yakin jika orang itu merencanakan sesuatu, tapi rambut merah mengatakan apakah dia tidak tahu jika orang itu terlihat seperti monster. Pemilik bar mengatakan dirinya sudah tahu, dan rambut merah menanyakan apa yang membuatnya berpikir jika dia merencanakan sesuatu. Pemilik bar mengatakan meskipun auranya sebelumnya sangatlah menyeramkan, tapi apakah dia tidak sadar jika dia adalah sang penimbun yang telah mengambil semua material di lantai 11. Beberapa saat setelah Jungwoo keluar dari bar, dia masuk ke dalam sebuah hutan karena dia mengetahui jika ada seseorang yang sedang mengikutinya. Jungwoo mengatakan mau sampai kapan mereka bersembunyi di sana, dan kelompok Behemoth yang keluar menanyakan apakah dia itu si penimbun. Jungwoo menanyakan apa yang mereka inginkan, dan ketua tim Behemoth mengatakan ada beberapa hal yang harus dirinya periksa. Ketua tim Behemoth menanyakan apakah dia tidak tahu tentang seseorang yang mengacaukan ekosistem lantai 11 karena kerusakannya itu membuat semua orang menjadi menderita. Ketua tim Behemoth mengatakan mereka menduga jika dialah pelakunya, jadi dirinya ingin agar dia bekerja sama dalam penyelidikannya. Anggota rambut merah tentunya langsung mengepung Jungwoo agar dia tidak melarikan diri, dan Jungwoo mengatakan dirinya sudah menduganya. Jungwoo mengatakan entah di sini maupun di tutorial, kenapa orang-orang seperti mereka selalu rakus dengan menginginkan sesuatu milik orang lain. Ketua tim Behemoth menanyakan apa maksudnya, dan Jungwoo mengatakan berhentilah membuat alasan. Jika dia ingin mengambil apa yang menjadi miliknya, maka coba kemarilah dan dapatkan sendiri.